Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Ester pasal yang pertama. Ester pasal pertama ayat 10-12 saya akan membacakannya, demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari yang ketujuh, ketika Raja Riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah Baginda kepada Mehuman, Bista, Hartabona, Bigta, Abagta, Setar, dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasveros, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema menguasai diri. Kalau kita membaca di dalam Ester pasal yang pertama ini, Ahasveros adalah Raja Persia yang menguasai 127 daerah dari India sampai Ethiopia. Wilayah kekuasaannya meliputi benua Asia, benua Afrika, dan Eropa. Jadi sangat luas wilayah kekuasaannya. Persia menjadi negara yang besar pada waktu itu sesudah mereka mengalahkan kerajaan Babil. Menjadi kerajaan yang besar. Ahasveros memerintah dari tahun 486 sebelum Masehi sampai 465 sebelum Masehi, menggantikan ayahnya yang bernama Darius. Dan Ahasveros ini dia seorang raja yang sombong. Kenapa saya katakan sombong? Dia seorang raja yang suka pamer. Suka pamer. Kalau kita membaca di dalam ayat yang keempat, di sana Raja Ahasveros, dia memamerkan kekayaannya, memamerkan kemuliaan kerajaannya, dan memamerkan keindahan kebesarannya yang semarak. Ayat 4 saya akan bacakan. Di samping itu Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Jadi memamerkan kekayaannya, keindahan, kemewahan, kesemarakan dari kerajaannya itu sampai berhari-hari, 180 hari lamanya. Setengah tahun dipamerkan kepada rakyat, kepada para bangsawan. Jadi Ahasveros seorang raja yang sombong, yang suka pamer. Padahal dia bisa menjadi raja, dia memiliki kedudukan, memiliki daerah kekuasaan yang besar. Tentunya itu kepercayaan yang Tuhan berikan. Tetapi dia memamerkan sampai berhari-hari. Secara politis, Raja Ahasveros memerintah wilayah dan penduduk yang sangat besar, yang sangat luas. Namun karena kesombongannya, dia gagal untuk menguasai dirinya. Karena kesombongannya, suka pamer, dia gagal menguasai diri. Di hari terakhir dari perjamuan tersebut,
Raja Ahasveros dikuasai oleh anggur. Raja Ahasveros minum anggur dengan pesta yang dia adakan, minum anggur yang begitu banyak. Akhirnya dia menjadi mabuk. Dan orang yang mabuk, orang yang dikuasai anggur, pasti tidak dapat menguasai dirinya. Akan mudah emosi dan lain sebagainya. Kalau kita melihat di berita-berita, kriminalitas sangat tinggi. Kebanyakan itu dilakukan oleh orang-orang yang dikuasai oleh minuman keras. Kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang sedang mabuk. Karena dengan dikuasai oleh minuman keras, ketika seseorang sedang mabuk, dia tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak dapat menguasai dirinya. Dan itulah yang dialami oleh Raja Ahasveros. Dia minum anggur dan dia menjadi mabuk. Dia tidak dapat menguasai dirinya. Raja pun ingin memamerkan istrinya. Kita sudah membaca ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Di mana raja menyuruh ketujuh sida-sida untuk memanggil Ratu Wasti. Ratu Wasti disuruh mengenakan mahkota kerajaan, dipanggil menghadap raja dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang-orang, dipamerkan kepada rakyat yang ada. Jadi Raja Ahasveros ini raja yang suka pamer, raja yang sombong. Dan dia juga tidak dapat menguasai dirinya. Namun ketika Ratu Wasti diberitahu oleh sida-sida bahwa raja memanggil dia untuk datang menghadap raja, Ratu Wasti disuruh mengenakan mahkota kerajaan. Hal yang tidak terduga terjadi, yaitu Ratu Wasti menolak untuk datang menghadap raja. Ratu Wasti menolak untuk dipamerkan di hadapan orang banyak, di hadapan rakyat. Dan hal itu membuat Raja Ahasveros sangat geram, membuat Raja Ahasveros sangat marah. Dan dirinya yang dikuasai oleh anggur, dirinya yang mabuk, dirinya yang dikuasai oleh kemarahan, kegeraman, dia tidak dapat menguasai dirinya. Sehingga dia mengambil keputusan di dalam kemarahannya. Dia mengeluarkan undang-undang yang tidak dapat dicabut kembali. Sang ratu dilarang bertemu raja untuk selama-lamanya. Jadi selamanya Ratu Wasti tidak boleh bertemu raja, tidak boleh menghadap raja. Dan posisi dari Ratu Wasti dicabut dan digantikan oleh orang lain. Dalam ayat yang ke-19, saya akan bacakan. Ester 1 ayat 19. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasveros dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Jadi di dalam kondisi yang dikuasai anggur, di dalam kemarahan, di dalam kegeraman, raja tidak dapat menguasai diri sehingga cepat-cepat mengambil keputusan, mengeluarkan undang-undang bahwa Ratu Wasti untuk selamanya tidak boleh menghadap raja. Bahkan posisi kedudukannya digantikan oleh orang lain yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, satu keputusan yang diambil dalam kondisi kemarahan, satu keputusan yang diambil dalam kondisi dikuasai oleh anggur, tentunya keputusan tersebut tidak akan bijaksana. Dan itu terbukti di kemudian hari Raja Ahasveros itu teringat. Di
kemudian hari Raja Ahasveros itu dia akhirnya teringat dengan apa yang dilakukannya. Raja Ahasveros terkenang dengan Ratu Wasti, teringat dengan apa yang sudah dilakukannya, dan tentunya Raja Ahasveros pasti menyesal dengan apa yang sudah diputuskannya. Di dalam Ester pasal 2 ayat pertama dikatakan, sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasveros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, akhirnya Raja teringat setelah kemarahannya surut, setelah dia tidak dikuasai oleh anggur lagi, akhirnya dia teringat dengan apa yang sudah dilakukannya. Teringat oleh Ratu Wasti. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, memang untuk menguasai diri tidak gampang. Kadangkala ada hal-hal yang dapat membuat kita emosi. Ada banyak hal yang dapat membuat kita lepas kendali, tetapi kita bersyukur. Tuhan sangat baik kepada kita umat-umatnya. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk menolong kita, untuk memampukan kita sebagai umat-umatnya, untuk kita dapat menguasai diri. Buah Roh Kudus salah satunya di dalam Galatia 5 ayat 23, penguasaan diri. Itu buah Roh Kudus. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, Roh Kudus menguasai, memimpin, menuntun kita, Roh Kudus memampukan kita untuk hidup menguasai diri. Ketika kita menjadi orang-orang yang hidup dipenuhi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Kudus memampukan kita untuk menguasai diri, kita akan dapat mengambil keputusan dengan bijaksana. Kita bersyukur kita sebagai umat-umat Tuhan diberikan Roh Kudus sehingga kita dimampukan untuk menjadi orang-orang yang dapat menguasai diri. Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi biarlah kita selalu melatih diri kita untuk menguasai diri kita. Izinkan diri kita dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau ingin menyampaikan kesaksian kesembuhan, pemulihan keluarga dan lain sebagainya, bisa menyalurkan dalam chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau menghendaki kami menjadi umat-umat-Mu yang dapat menguasai diri kami Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami putuskan, itu tidak salah Tuhan. Kami berterima kasih buat Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami, yang memampukan kami untuk menjadi orang-orang yang dapat menguasai diri, sehingga kami dapat melakukan hal-hal yang bijaksana karena Engkau yang menolong kami Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat kesembuhan seorang ibu yang menjalani operasi kanker. Kami percaya kuasa-Mu tidak berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Alirkan kuasa bilur-Mu yang menyembuhkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu turut bekerja, memulihkan kesehatannya Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap pelajar, setiap mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan. Tuhan, sumber hikmat, ialah Engkau memberikan hikmat-Mu kepada mereka Tuhan. Jadikan mereka menjadi berhasil di dalam pendidikan mereka, karena Engkau yang menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Perhatikanlah kepada kami, keluarga GPD LSD Magelang. Kasih setia-Mu ya Tuhan. Berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.